Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Shalom sahabat rohani. Renungan harian Alpha Omega Today hari ini berjudul Memilih untuk Setia. Dalam buku Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, Yosua berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kiranya setelah mengikuti renungan harian ini ya Tuhan, iman kami makin dikuatkan dan kami tetap beribadah kepada Tuhan Allah, menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kami, dalam penyembahan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, tidak ada sisi netral atau zona bebas militer, tidak ada daratan di antara atau di tengah, di mana seseorang dapat mundur dan menyingkir dari pertempuran antara baik dan jahat. Kehidupan adalah pertempuran antara hidup dalam perjanjian dengan Allah atau dengan setan. Tidak ada jalan tengah. Apakah kita anak-anak Allah yang berkembang menuju kesempurnaan dan kematangan atau menjadi sempurna, atau kita adalah pemuja kejahatan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai orang Kristen lalu melayani Mammon? Kita melakukan hal itu dengan mengarahkan pandangan kita terhadap Sodom, dengan mengakui nama Kristus sambil berjalan dengan jalan yang menuju kepada dosa. Dengan menjadi begitu terbiasa dengan cara-cara dunia, sehingga pandangan dan suaranya tidak lagi mengejutkan kita. Tergelincir dari cinta pertama yang tulus kepada tingkah langkah salah dan melelahkan, yaitu selalu mengadakan atau melakukan urusan-urusan duniawi seperti biasanya. Tentunya dalam memilih untuk memihak kepada yang jahat, tidak terlalu atau tidak selalu dengan demonstrasi atau pernyataan dramatis. Yang paling sering terjadi sehubungan dengan perjanjian kita dengan kematian adalah dengan turun secara perlahan-lahan dari persekutuan yang penuh sukacita dalam pengalaman pertobatan kita, kemudian jatuh ke dalam lubang dosa, yaitu tempat di mana berhimpun orang-orang yang tidak percaya dan orang fasik lainnya. Jarang kita dengan tiba-tiba melompat ke dalam pencobaan dan kesalahan. Pada umumnya, kita melakukannya dengan tindakan yang mengabaikan apa yang benar, lalu melakukan tindakan yang melemahkan energi rohani kita
dan mengalihkan kesetiaan kita. Terpikat kepada hal-hal yang rendah dan nilai-nilai sekular yang beracun adalah penyebab yang merampok vitalitas rohani kita dan mengubah kita sehingga memiliki kesetiaan yang salah dan tertarik kepada kepalsuan dan melakukan perjanjian dengan kematian. Kita tidak bisa melepaskan diri dari pandangan mata, suara, godaan, dan daya pikat masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita adalah penduduk dari dunia kegelapan ini, tetapi kita bisa dan harus mati setiap hari untuk dosa. Dan meskipun kita penduduk dari lingkungan yang jahat ini, kita harus tetapkan kasih sayang kita selalu mengarah kepada perkara-perkara yang di atas, yang mulia dan yang kekal. Marilah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi, kepada salib, kepada kasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Anda. Amin.